Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Alai anggo hapor siauni, pos niro hadwei diak kasih rimon, jala pamotoan nato tu taringo tunaso ni ida. Iman adalah dasar dan juga bukti. Titik awal dari iman ialah percaya pada sifat Allah. Dia adalah seperti yang Dia katakan. Titik akhirnya adalah percaya pada janji-janji Allah. Dia akan melakukan apa yang Dia katakan. Apabila kita percaya bahwa Allah akan memenuhi janji-janjinya, sekalipun kita belum melihat janji-janji itu terwujud, kita menunjukkan iman yang sejati. Masih ingatkah kita bagaimana perasaan kita ketika kita masih kecil, ketika mengharapkan atau ketika waktu dekat untuk merayakan ulang tahun? Kita mungkin bersemangat, bergairah, atau mungkin juga gelisah. Kita mengetahui pasti akan menerima sesuatu perlakuan-perlakuan istimewa, minimal dari orang tua kita atau anggota keluarga. Tetapi beberapa hal akan merupakan kejutan. Di hari ulang tahun menggabungkan kepastian dan juga harapan. Dan begitu juga dengan iman. Iman adalah keyakinan yang didasarkan pada pengalaman masa lalu bahwa kejutan-kejutan baru dan segar dari Allah pasti akan kita terima. Banyak hal yang kita rasakan yang mungkin itu tidak terjangkau oleh pikiran kita atau perhitungan kita, namun Tuhan izinkan, Tuhan lakukan, Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita mengimani semua yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Kita tidak bisa menjangkau itu dengan pikiran kita, apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Tetapi nyatanya Dia melakukannya karena kasih-Nya bagi kita. Bahkan Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Jika kita memikirkan itu, maka tidak sanggup pikiran kita untuk menjangkaunya. Tetapi karena kasih Allah bagi kita, Dia melakukan, Dia mengerjakan lebih dari apa yang kita minta, lebih dari apa yang kita pikirkan, dan kita mengimaninya. Sehingga dengan iman itu, maka sampailah kasih karunia itu kepada kita. Sahabat yang baik hati, karena iman kita juga mengerti, kita menjadi memahami. Karena iman kita menjadi semakin mengenal Allah yang kita sembah itu. Jika kita mengatakan dalam hidup ini, dengan iman kita menjadi mengerti, dengan iman kita bisa menjadi paham, dengan iman kita bisa menjadi mengenal Allah kita itu, yang kita sembah itu, sebab Dia mengerjakan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Dalam memahami misalnya penciptaan, cara pandang imanlah yang kita gunakan, sehingga kita akan dimampukan melihat kemahakuasaan Allah melalui segala ciptaan Allah ini. Bahkan melalui diri kita sendiri,
kita akan melihat bagaimana Allah sungguh berkuasa menciptakan kita ke dunia ini. Maka jangan kita paksakan segala sesuatu harus seturut dengan pikiran, harus seturut dengan pengertian kita. Tetapi imanilah segala perbuatan Allah dalam hidup kita, sebab itu mendatangkan kebaikan kepada kita. Iman kita menerangi pengertian kita, pengharapan kita, sehingga kita semakin mendalami pengenalan, pemahaman kita kepada Allah yang kita sembah. Sebagaimana halnya seorang petani yang menanam, dia mengharapkan hasilnya dan percaya akan menerima hasilnya pada waktunya nanti. Untuk itu dia melakukan usahanya untuk mendapatkan yang terbaik. Namun jika tidak mendapatkan hasil seperti yang diharapkan, petani tersebut tetap menanam, sebab dia percaya manusia bisa berusaha dan Tuhan akan memberikan hasil yang terbaik. Berimanlah serta berpengertianlah dalam menjalani kehidupan ini, dan ingat, mari kita jalani hidup kita dengan iman, dan melalui iman kita menerima kasih karunia Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami senantiasa mau bertumbuh di dalam iman, dan biarlah iman kami semakin kokoh, sehingga apapun yang kami harapkan, apapun yang kami sedang nantikan, kami percaya Tuhan menyediakan lebih daripada apa yang kami pikirkan, bahkan lebih dari apa yang kami minta. Sebab Engkau menyediakan yang terbaik bagi kami Tuhan. Engkau rela mati bagi kami untuk menyelamatkan kami karena kasih-Mu. Dan kami imani kasih karunia itu juga bagian yang Engkau anugerahkan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.